Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare, kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi menarik seputar kota Parepare bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait kenaikan harga kedelai impor di kota Parepare. Naiknya harga kedelai impor ini pun berimbas pada produksi tahu dan tempe. Harga kedelai naik akan berimbas dan terasa pada lauk seperti tahu dan tempe. Berdasarkan pantauan harga Dinas Perdagangan Kota Parepare, harga kedelai impor kini mulai naik 10% menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai memang dirasakan sepekan sebelumnya, seperti saat Disdak Parepare melakukan sidak ke produsen tahu tempe yang menyatakan bahwa memang ada kenaikan harga kedelai, khususnya impor sejak memasuki awal tahun 2022. Keluhan harga kedelai meningkat, naik. Ribu ya? Di atas 12.000 ya. Ini kan kedelai semua isinya. Jadi mungkin dulu timbangannya Sedangkan harga bahan pokok lainnya telah mulai stabil, seperti cabai rawit merah yang kini telah turun menjadi Rp50.000 per kilogram, telur ayam ras Rp25.500 per kilogram, dan telur ayam kampung berkisar Rp34.000 per kilogram. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Tahanan Polsek Soreang yang sempat buron selama 12 hari akhirnya ditangkap tim Reskrim Polres Parepare. Tahanan ini merupakan pelaku pencurian menjebol trali besi dan melarikan diri lewat belakang kantor Polsek Soreang. Aceh, pelaku pencurian bermotor, akhirnya kembali ditahan polisi usai nekat kabur dari ruang sel Polsek Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada awal bulan Januari lalu. Aceh diringkus di Kota Makassar usai melarikan diri dengan cara berpindah-pindah tempat. Sebelumnya tahanan ini kabur lewat plafon kamar mandi dan menjebol tralis besi, dan akhirnya melarikan diri lewat belakang kantor Polsek Soreang. Yang bersangkutan ini terkait dengan kasus pencurian bermotor yang lari di Polsek, kemudian kita tangkap kembali. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana prosesnya sampai dia melarikan diri Pak? Untuk yang bersangkutan melarikan diri dari tahanan Polsek dengan cara yang bersangkutan menjebol trali besi yang ada di plafon tahanan Polsek, tepatnya di atas kamar mandi. Kemudian yang bersangkutan melewati plafon Polsek dan kemudian ke belakang Polsek dan melarikan diri ke perumahan. Berapa lama Pak dilakukan pencarian? Untuk yang bersangkutan sudah kita cari sudah 12 hari. Dan alhamdulillah tadi malam kita tangkap kembali yang bersangkutan. Pak, kalau petugas pada saat itu yang berjaga Pak, kira-kira apa sanksi Pak? Sehingga tetap untuk yang bertugas pada malam itu tetap kita lakukan pemeriksaan oleh Propam, Polres, kemudian kita laksanakan pemeriksaan terhadap yang lainnya juga, bagaimana berkaitan dengan SOP-nya dan bagaimana tentang prosedur jaganya. Sementara Polres Parepare kini tengah memeriksa sejumlah petugas jaga yang pada malam kaburnya tahanan tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, ratusan polisi mengamankan aksi unjuk rasa di depan PLN UP3 Parepare. Masa menuntut pertanggungjawaban manajer PLN yang dinilai tidak mempunyai kepedulian terhadap korban tersengat listrik. Ratusan personil kepolisian Resort Polres Parepare melakukan pengamanan aksi unjuk rasa masyarakat di kantor PLN UP3 Parepare. Masa menuntut pertanggungjawaban manajer PLN yang dinilai tidak mempunyai kepedulian terhadap korban tersengat listrik, mengatasi pohon dan tiang listrik miring yang bisa membahayakan. Pada kesempatan itu juga pihak PLN juga menjawab semua tuntutan telah ditindaklanjuti, termasuk tiang listrik miring maupun pohon yang telah ditebang. Pihak PLN juga telah berkunjung ke rumah korban tersengat listrik.
Kasubag Dalops Polres Parepare AKP Burhanuddin mengatakan dalam pengamanan kali ini massa tidak melakukan tindakan yang melawan hukum dan menyampaikan aspirasi secara damai dan teratur. Meski begitu, pihaknya tetap untuk menindas tegas jika adanya perbuatan anarkis atau di luar daripada konteks dalam aksi kali ini. Apabila berbuat sesuatu yang anarkis atau di luar daripada konteks, maka kami pengamanan akan mengambil tegas. Namun pada hari ini, alhamdulillah sampai hari ini semua berjalan dengan kegiatan yang sesuai dengan harapan kami. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Mengantisipasi kasus COVID varian baru, petugas gabungan melakukan razia di sejumlah tempat umum. Baru-baru ini sejumlah pengunjung kafe dibubarkan karena kedapatan tidak menggunakan masker. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Parepare kembali menggelar razia protokol kesehatan. Sejumlah kafe dan pusat keramaian di Kota Parepare menjadi sasaran razia. Sejumlah pengunjung kafe yang tidak menggunakan masker dibubarkan petugas. Meski masih banyak yang melanggar, petugas memberikan himbauan secara preventif agar masyarakat lebih sadar dalam menerapkan protokol kesehatan. Ini berdasarkan surat telegram Kapolda nomor 19 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2022 berkaitan tentang masalah cipta kondisi. Dalam hal ini adalah menegakkan prokes dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang menyangkut tentang masalah kegiatan yang menyalahi aturan protokol kesehatan, kemudian dengan menghalau jangan sampai terjadi terulang tindak pidana yang ada. Dari hasil patroli kali ini bagaimana? Untuk malam ini, alhamdulillah semua kegiatan masyarakat bisa terpantau dan ada sebagian masyarakat yang berkumpul kita sudah bubarkan yang tidak pakai masker. Namun hal ini semua sudah disadari oleh masyarakat. Tindakan tadi yang diberikan apa saja? Kami hanya untuk sekadar menghimbau, apabila menghimbau sudah dilaksanakan, kita tidak melaksanakan pemaksaan, tetapi semuanya pada dalam keadaan sadar kondisi yang ada. Pemirsa, Haja Erna Rashid Taufan meraih penghargaan pada ajang Lazismu Award. Lazismu Parepare meraih penghargaan kategori program terbaik, yang mana salah satu penilaiannya yakni berhasil mencapai target zakat setiap tahunnya. Haja Erna Rashid Taufan berhasil meraih penghargaan Lazismu Award. Penghargaan dari Lazismu Sulsel ini diserahkan oleh Koordinator Wilayah Lazismu Sulsel, Dr. KH Mustari Busra kepada Haja Erna Rashid Taufan dengan kategori Inspirator Perempuan Penggerak Zakat. Penghargaan yang dirangkaikan dengan rapat kerja wilayah atau Rakerwil Lazismu Sesulsel yang mengusung tema inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Ini dilakukan di Aula Rumah Jabatan Bupati Pangkep pada Minggu kemarin. Sebagai Ketua Lazismu Parepare, Haja Erna Rashid Taufan tercatat mengantarkan Lazismu Parepare meraih penghargaan kategori program terbaik dalam Lazismu Award tingkat nasional. Berkat kepemimpinannya pula, Lazismu Parepare berhasil mencapai target zakat setiap tahunnya. Ajakan lewat dakwah dan keteladanan dalam berzakat menjadi kunci keberhasilan Haja Erna Rashid Taufan meningkatkan potensi zakat khususnya di Parepare. Atas dasar penilaian tersebut, sehingga Haja Erna Rashid Taufan yang juga Ketua Tim Penggerak TPPKK Parepare diganjar penghargaan Lazismu Award sebagai Inspirator Perempuan Penggerak Zakat. Ketua Lazismu Parepare Haja Erna Rashid Taufan mengungkapkan capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras teman-teman Lazismu Parepare. Ternyata memang betul lah bahwa amal itu tergantung niatnya. Kemarin waktu Lazismu Parepare meminta saya untuk menjadi ketua, saya menyampaikan kepada yang meminta saya bahwa dengan kondisi saya yang kayaknya sibuk sekali, sepertinya tidak mungkin, tapi saya diyakinkan dan saya bismillah, alhamdulillah Allah memberikan saya orang-orang sekeliling yang memang tulus ikhlas
yang bekerja keras di bawah di lapangan. Kalau saya mensosialisasikan dengan dakwah-dakwah, kemudian beliaulah sekretaris saya Ustaz Saiful yang menjemput bola. Ya, beliau yang mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan lasisme. Jadi pada kesempatan ini tentunya apapun yang saya terima yang berkaitan dengan lasisme tidak terlepas dari kerja keras teman-teman saya di lasisme, terkhusus sebagai sekretaris lasisme Kota Parepare Ustaz Saiful. Rakerwil dan penyerahan Lazisme Award itu juga dihadiri Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Andi Irawan, dan Ketua Lazisme Sulsel Dr. Alimuddin. Selain Erna Rasyitovan, lembaga yang dibinanya pun pada kesempatan itu mendapat penghargaan sebagai pemenang Lomba Lazisme Award kategori video penyaluran terbaik. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Anda masih bersama kami pemirsa. Berdasarkan hasil musyawarah besar yang dilaksanakan oleh pengurus, Dr. HM Tovan Pawe SHMH terpilih menjadi Ketua MKGR Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2021-2026. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan Dr. HM Tovan Pawe SHMH resmi dilantik menjadi Ketua DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021-2026. Dr. HM Tovan Pawe SHMH beserta jajarannya dilantik Ketua Umum DPP MKGR Adis Kadir di Hotel Gamara, Kota Makassar, Sabtu 15 Januari 2022. Pelantikan ini berdasarkan hasil mubes di mana terjadi perubahan AD atau ART sehingga semua pengurus MKGR di daerah harus disamakan periodisasinya menjadi 2021 hingga 2026. Ketua Umum DPP MKGR Adis Kadir mengemukakan perubahan periodisasi ini memberi kesempatan MKGR di semua daerah termasuk Sulawesi Selatan untuk merevitalisasi kepengurusan agar lebih segar dan aktif. Ketua Umum DPP MKGR Adis Kadir juga mengapresiasi kepengurusan MKGR Sulawesi Selatan yang dipimpin Dr. HM Tovan Pawe SHMH yang juga Wali Kota Parepare, di mana kepengurusan MKGR Sulawesi Selatan beranggotakan 12 guru besar, 41 doktor, dan figur-figur berkompeten lainnya. Usai pelantikan Ketua Umum DPP MKGR Adis Kadir didampingi Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan Dr. HM Tovan Pawe SHMH memberikan bantuan secara simbolis kepada para pelaku UMKM. Syahril Sandi, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, melihat adanya kasus COVID-19 varian baru yang meningkat yang dibarengi dengan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi MKGR menggelar dialog kebangsaan mitigasi bencana nasional COVID-19. Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR menggelar dialog kebangsaan dengan membahas secara khusus mitigasi bencana nasional COVID-19, kasus Omikron dan pemulihan ekonomi nasional yang berlangsung di Hotel Gamara Makassar, Sabtu 15 Januari 2022 yang lalu. Dialog kebangsaan ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Di antaranya, Dr. Sudirman Kato SPPD KPTI Finasim, Profesor Dr. Marzuki Dea PhD, dan Profesor Dr. Amiruddin Ilmar SHMH. Virus COVID-19 itu menularnya lewat droplet atau airborne. Jadi pada saat kita bicara muncrat, pada saat kita batuk, pada saat kita bersin, itu pindahnya. Nah, kalau kita tutup pakai masker, pasien juga pakai masker, masuknya lewat mana? Ini yang perlu dipahami, masuknya pasti bisa lewat tangan, menyentuh permukaan yang tercemar, kemudian menggosok daerah mata, hidung dan mulut, di situ pintu masuknya. Ya, kalau kita di Islam diajarkan wudhu itu cuci tangan. Ya. Jadi kalau kita mau bebas dari COVID, yakinkan tangan kita bersih. Saya selalu ingatkan ke teman-teman di rumah sakit, jangan pernah sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan bersih. Ya, karena ini sumbernya. Dan ada penelitian mengatakan 25 kali orang menyentuh wajah dalam 1 jam tanpa sadar, kucek mata, kore-kore hidung, itu hal yang lumrah dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Ketua Ormas MKGR, Dr. HM Tovan PWS HMH yang membuka kegiatan tersebut, mengemukakan keinginannya untuk menjadikan Ormas MKGR sebagai wadah edukasi dan literasi di era digitalisasi. Saya dengan segenap maha guru terpelajar yang jumlahnya 12 sebagai pengurus, 41 bergerak maha terpelajar yaitu doktor. Ini menandakan adalah pada tempatnya kalau MKGR juga sebagai wadah edukasi dan literasi di era digitalisasi ini. Terima kasih. Mari kita mengikuti secara saksama forum dialog kebangsaan ini, karena dialog kebangsaan ini bahagian untuk memupuk nasionalisme kita, patriotisme kita, menghadapi segala situasi seperti apapun kita, anak bangsa. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, hari terakhir pendaftaran calon rektor IAIN, panitia pelaksana kembali menerima 2 nama bakal calon yang akan bertarung pada pemilihan mendatang. Panitia penjaringan bakal calon atau balon rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare menerima 2 orang pelamar di hari terakhir pendaftaran. 2 orang tersebut yakni Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Haji Muhammad Saleh, dan salah seorang dosen IAIN Parepare, Dr. Hannani. Total bakal calon Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare yang mendaftar hingga saat ini berjumlah 4 orang. Sekretaris Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor IAIN Parepare, Nur Nahdia, menjelaskan sejumlah tahapan lanjutan yang akan dilalui bakal calon Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare nantinya, salah satunya yakni tahap verifikasi. Kita di tahapannya setelah nanti ditutup kita lanjut verifikasi karena besok kita sudah harus mengumumkan nama bakal calon rektor untuk hasil verifikasinya. Setelah itu hari tanggal 19 kita menunggu sanggahan. Kalau tanggal 20 kami 19 tidak ada, 20 kami sudah langsung menyerahkan ke Pak Rektor hasil penjaringan atau hasil verifikasi dokumen terhadap bakal calon rektor. Bakal calon atau balon rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare yang merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Haji Muhammad Saleh, mengungkapkan tujuan ikut mendaftar dikarenakan ingin lebih berkontribusi lagi kepada IAIN Parepare. Ya, hari ini diawali dengan bismillah, saya yang saat ini selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang sering dikenal dengan WR3 itu mendaftar menjadi bakal calon rektor, dan ini saya lakukan karena saya ingin lebih berkontribusi lagi pada IAIN Parepare. Yang memotivasi saya mendaftar bahwa kita melihat bahwa IAIN Parepare saat ini sudah maju, dan harapan kita ke depan bagaimana IAIN Parepare lebih maju lagi, sehingga saya membawa visi bahwa IAIN Parepare unggul sebagai pengemban moderasi beragama dan juga pengemban digitalisasi. Sementara salah seorang dosen IAIN Parepare yang juga merupakan salah satu bakal calon Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Dr. Hannani, yang ditemui tim TV Peduli usai pendaftaran, menjelaskan alasan dirinya turut serta dalam pendaftaran ini. Insya Allah kalau saya menjadi Rektor IAIN Parepare periode 2026, saya akan ini hasil rumusan dari diskusi panjang ya, dari semua sivitas akademika, baik dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan sapang. Jadi tenaga-tenaga clean service apa dan sebagainya. Ini harapan-harapannya dan mimpi-mimpinya. Jadi ini bukan dari visi saya sendiri ya. Ini ada hasil dari rangkuman dari semua. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti setelah dalam prodi saya ini, yang pertama terwujudnya Universitas Unggul dan berdasarkan sebagai pusat kajian keislaman integratif dengan sains dan budaya. Kemudian yang paling penting dari semua itu,
Insya Allah ketika saya diamanahkan ya menjadi rektor, saya akan membantu bersamaan dengan semua sivitas akademika ya. Jadi berangkatnya dari diskusi dulu lah ya, kira-kira kita bangun kebersamaan. Jadi semua kesepakatan itu kita ya brainstorming dulu ya, FGD apa yang menjadi kebutuhan seluruh sivitas akademika. Nah dari situ nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan. Nah sesudah itu baru kita kerja sama-sama. Jadi pada prinsipnya rektor itu hanya ketok palu, ketok palu. Tetapi yang punya gagasan itu bukan rektor saja, tetapi harus berangkat dari semua sivitas akademika. Ya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, edisi Selasa 18 Januari hingga Rabu 19 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan yakni Bacu Kiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pukul 8 pagi cuaca diperkirakan berawan. Pada pukul 11 pagi cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada sore hari pukul 17.00 cuaca diperkirakan berawan. Pada sore hari pukul 17.00 cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari pukul 5 dan Rabu pagi hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 75 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Senin 17 Januari 2022 pukul 9.48 WITA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.